Perkenalkan, saya Renato Halomon Lombantobing. Pada pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan sejarah pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw itu adalah salah satu model pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Elliot Aronson dan teman-temannya pada awal tahun 1970-an. Kata jigsaw berarti puzzle atau potongan gambar. Dalam model ini, siswa bekerja dalam kelompok kecil di mana setiap anggota memiliki tanggung jawab mempelajari dan menguasai satu bagian materi, lalu mengajarkannya lagi kepada teman sekelompoknya. Dengan demikian, pemahaman materi terbentuk dari kontribusi setiap anggota kelompok seperti potongan puzzle yang saling melengkapi. Selanjutnya saya akan membahas tentang pembagian kelompok kooperatif tipe Jigsaw. Kooperatif tipe Jigsaw terbagi atas dua kelompok. Yang pertama kelompok asal dan yang kedua kelompok ahli. Baik, kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Kita mulai dari yang pertama. Untuk langkah yang pertama, misalkan di dalam satu kelas itu ada 32 orang. Lalu kita membuat langkah yang pertama adalah pembentukan kelompok asal. Saya misalkan kelompok asalnya terdiri atas 8 orang. Lalu langkah yang kedua, kita memilih ini kelompok asal. Lalu langkah yang kedua, kita memilih topik pembelajaran. Misalnya saya membuat topik pembelajarannya adalah sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLDF DP. Lalu topik tersebut kita bagi lagi menjadi 4 subtopik. Subtopik yang pertama yaitu dengan menggunakan metode substitusi. Yang kedua, metode eliminasi. Yang ketiga, metode campuran. Dan yang keempat atau yang terakhir, metode grafik. Lalu langkah yang selanjutnya, kita bagi kelompok ahli. Misalnya tadi kan ada kelompok asalnya terbagi 8 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kelompok asal. Ini adalah kelompok asal. Lalu kita bagi lagi menjadi kelompok ahli, di mana kelompok ahli itu adalah setiap penomoran yang sama. Misalkan ini ada 4 subtopik, berarti kita membuat 4 kelompok juga. Berarti kita bagi lagi 1, 2, kita buat penomoran dalam setiap kelompok 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini. Yang dimaksud dengan kelompok ahli adalah setiap penomoran yang sama. Misalnya nih, kan dia ada terbagi 8 orang setiap kelompok.
kan sementara subtopiknya ada 4. Jadi saya membuat setiap nomor 1, 2 ini nanti akan membahas materi yang sama. Ini adalah kelompok ahli. Ini dia kelompok ahli. Nanti dia akan membahas misal nih metode substitusi. Lalu kelompok ahli yang kedua, setiap nomor yang sama, nomor 34, 34, 34 ini adalah kelompok ahli, golongan kelompok ahli. Mereka akan membahas tentang metode eliminasi. Dan kelompok selanjutnya dari penomoran 5, 6 mereka akan membahas metode campuran. Dan untuk yang terakhir, kelompok ahli yang terakhir, mereka akan membahas tentang metode grafik. Kita sudah selesai membuat pembentukan kelompok ahli. Lalu setelah kelompok ahli tersebut sudah kita bentuk, kita berikan waktu untuk kelompok ahli, untuk setiap kelompok ahli ini untuk berdiskusi. Tadi kan ini ada kelompok asal, lalu mereka kita pisahkan lagi. Misalnya nih yang kelompok asal ini, yang 8 orang ini kita suruh duduk bersama-sama dengan nomor yang sama. Lalu mereka kan nanti nih duduk di tempat duduk mana nomornya yang sama, misalkan nomor 1, 2 duduk dengan 1, 2, 1, 2, terbentuk menjadi 4 kelompok juga tapi dengan nomor yang sama. Lalu kita berikan mereka waktu untuk berdiskusi selama 30 menit. Untuk misalnya kelompok yang 1, 2 berdiskusi tentang metode substitusi, 3, 4 metode eliminasi, 5, 6 metode campuran, 7, 8 metode grafik. Kita kasih waktu mereka berdiskusi sekitaran 30 menit. Lalu setelah mereka sudah selesai berdiskusi, lalu kita suruh kembali ke kelompok asalnya. Tadi ini sudah mereka ini sudah selesai berdiskusi, kita suruh kembali ke kelompok asal. Kembali ke kelompok asalnya. Lalu mereka bertemu di sini lagi. Kembali ke kelompok asal masing-masing. Kan dengan adanya mereka menguasai setiap bidangnya masing-masing, berarti kan di sini kan misal nih yang kelompok 1, 2 kan sudah menguasai tentang metode eliminasi. Yang ketiga 4 sudah menguasai untuk kelompok yang penomoran 1, 2 kan mereka sudah menguasai metode substitusi. Yang ketiga 4 kan mereka juga menguasai metode eliminasi. Dan nomor 5, 6 mereka menguasai metode campuran. Dan yang ke-7, 8 mereka juga menguasai metode grafik. Kan otomatis dalam satu kelompok asal tersebut sudah menguasai bidangnya masing-masing. Jadi akan memudahkan mereka, baik itu nanti di kelompok asal untuk yang kelompok kedua juga mereka sudah menguasai bidangnya masing-masing. Tuh. Jadi pembelajarannya saya anggap lebih efektif karena dalam satu kelompok asal tersebut setiap kelompok asal sudah menguasai bidangnya masing-masing. Lalu kita kasih mereka waktu lagi untuk berdiskusi selama 10 menit. Lalu
Setelah itu kita suruh setiap kelompok asal tersebut mempresentasikan hasil diskusinya per satu subtopik. Misalnya kelompok asal untuk yang 1-2 dulu kita suruh mendiskusikan atau mempresentasikan tentang metode substitusi. Lalu nanti yang kedua untuk penomor yang 3-4 tersebut kita suruh lagi mempresentasikan metode eliminasi, dan begitu untuk selanjutnya. Mereka akan bertanggung jawab untuk setiap subtopik yang sudah mereka diskusikan tadi. Kalau begini kan belajar itu akan jadi lebih menyenangkan karena setiap anggota kelompok asal atau setiap anggota kelompok menguasai bidang atau materinya masing-masing. Jadi Anda akan lebih cepat mengerti kalau menggunakan pembelajaran kooperatif metode Jigsaw. Jadi kesimpulannya, pembelajaran kooperatif metode Jigsaw terdiri atas langkah-langkah. Yang pertama, pembentukan kelompok asal. Lalu yang kedua, sudah terbentuk kelompok asalnya, pembagian materi. Yang ketiga, setelah dibagi materinya, lalu kita bentuk kelompok ahli, pembentukan kelompok ahli. Lalu yang keempat, kita suruh berdiskusi dalam kelompok ahli. Lalu setelah mereka berdiskusi, untuk langkah selanjutnya kita suruh kembali ke kelompok asal mereka. Lalu setelah mereka kembali ke kelompok asal, kita suruh presentasikan. Di sini mereka akan mempresentasikan setiap materi yang mereka diskusikan tersebut. Mudah bukan mempelajari pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw? Semoga Anda dapat mengerti apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.